Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik kelas 4. Kali ini kita akan masuk pada materi bahasa Indonesia kelas 4 fase B. Bab 5 tentang bertukar atau membayar. Materi yang dibahas tentang cerita lisan atau reading aloud. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini pada elemen menyimak. Yang pertama adalah menentukan latar tempat atau waktu dari sebuah teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Yang kedua, menentukan amanat dari sebuah teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Tujuan pembelajaran pada elemen berbicara dan mempresentasikannya itu berbicara menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks dalam percakapan yang didengar. Kompetensi yang dikembangkan dalam pertemuan kali ini adalah kemampuan mendengar dan menemukan informasi detail perlu dimiliki anak agar dapat digunakan untuk lebih mendalami pemahaman. Contoh kegiatan pembelajaran, guru dapat mengawali kegiatan dengan membacakan sebuah cerita atau rekaman suara. Peserta didik menuliskan informasi latar yang ditemukan ketika mendengarkan melalui catatan kecil. Mereka saling menukar informasi dan menjelaskan kepada temannya. Mereka juga diminta menirukan beberapa percakapan atau kalimat yang mengandung latar atau waktu. Mari kita dengar dongeng fabel di buku Bahasa Indonesia halaman 104 sampai 109 yang berjudul Ditukar dengan Apa? Seperti biasa, hewan-hewan di hutan kelayau saling barter atau bertukar barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Kak Kancil membawa jagung dari kebunnya. Ia ingin menukar jagung itu dengan kangkung, sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Sementara itu, dak bebek baru saja memanen kangkungnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Dak bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa menukarkan dengan padi atau jagung. Kak Kancil senang bertemu dak bebek. Mereka berdua sama-sama senang karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Namun, tidak semua hewan dapat bertukar semudah itu. Ella pelatuk menginginkan bunga untuk menghias rumahnya. Dia sudah membuat sendok kayu sebagai penukar. Namun, kelinci yang memiliki kebun bunga tidak membutuhkan sendok kayu. Ia sudah punya beberapa sendok hasil bertukar dengan hewan lain. Hen ayam tertarik ingin memiliki vas, tetapi Ella tidak memerlukan ubi yang ditawarkan hen. Tikus perlu ubi, tetapi hen tidak mau jamur dari tikus. Ti lalu menawarkan jamurnya ke hewan lain. Begitulah, hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat menukar barang mereka. Sering perlu waktu lama
untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, atau malah mereka tidak mendapatkannya sama sekali. Lagi pula, sayur atau buah yang terus berpindah-pindah lama-lama tidak enak lagi. Ah, memusingkan sekali pertukaran ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya. Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat yang cantik. Hewan-hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran. Mereka menyebutnya uang. Akan tetapi, batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Titikus juga berkeberatan menggunakan batu. Batu-batu itu terlalu berat baginya. Ella Pelatuk kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Ella bisa membuatnya berukuran sama. Kepala Desa Beru senang sekali dengan usulan Ella. Ella ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang. Ella membuat uang kayu itu berbentuk bundar supaya lebih nyaman untuk dipegang. Saangsa menawarkan diri untuk menggambarinya. Kayu bundar bergambar wortel digunakan sebagai pembayar wortel. Uang kayu bergambar tomat sebagai pembayar tomat. Apakah masalah hewan-hewan itu sudah teratasi? Belum semua. Sistem baru ini masih merepotkan. Titikus menginginkan kacang, tetapi dia hanya punya uang bergambar pisang. Ia harus berusaha menukarkan uang pisangnya dengan uang kacang. Lalu Kak Kancil punya satu uang bergambar wortel yang bisa buat membayar 4 wortel. Tetapi dia hanya memerlukan 2 wortel. Andai saja uang kayu ini boleh dibagi 2. Ya, itu jawabnya. Ella akan membuat uang kayu dengan ukuran berbeda. Saangsa juga muncul dengan ide cemerlang. Ia tidak lagi akan membuat gambar tomat, wortel, atau lauknya. Lebih baik ia menuliskan angka pada uang tersebut. 1, 2, 4, atau 5. Setelah berdiskusi, diputuskan bahwa Ella Pelatuk akan membuat uang kayu dengan 3 ukuran berbeda: kecil, sedang, dan besar. Lalu, Saangsa akan menuliskan angka 1, 2, dan 5. Semua senang. Tidak apa kalau kelinci punya uang besar berangka 5 untuk membayar 2 wortel Kak Kancil. Kak Kancil akan memberinya 2 wortel serta 1 uang kecil berangkat 1 dan 1 uang sedang berangkat 2. Walaupun uang kayu tidak seawet uang batu, Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Beru juga menetapkan bahwa kepala desa akan mengatur penggantian uang kayu yang rusak. Nah, itulah dongeng yang berjudul Ditukar dengan Apa. Apakah kalian menyukai cerita Ditukar dengan Apa tersebut? Bagian mana yang paling kalian sukai? Dapatkah kalian mengingat dan memahami jalan ceritanya? Apa saja peristiwa yang dialami para tokohnya? Nah, untuk memeriksanya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.
Kalian boleh mengerjakannya berdua dengan teman kalian. Pertanyaan pertama. Pada awalnya, bagaimana cara yang digunakan hewan-hewan di hutan Kelayau untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan? Pertanyaan kedua. Mengapa pembayaran dengan batu tidak jadi mereka lakukan? Pertanyaan ketiga. Mengapa Saangsa tidak membuat uang kayu yang bertuliskan angka 3 atau 4? Pertanyaan keempat. Di manakah latar tempat atau waktu peristiwa pada dongeng ditukar dengan apa? Pertanyaan kelima. Apakah menggunakan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan Kelayau? Jelaskan jawaban kalian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, perhatikan kalimat-kalimat berikut untuk memandu bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Titikus mengatakan batu-batu itu terlalu berat baginya. Ella Pelatuk kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Kalau kita bayangkan, kalimat yang diucapkan Titikus dan Ella Pelatuk mungkin seperti berikut ini. Lihat contoh Titikus, batu-batu ini terlalu berat untukku. Ella Pelatuk, bagaimana kalau kita gunakan kayu? Nah, coba anak-anak baca kembali cerita ditukar dengan apa. Bayangkan kalimat yang mereka ucapkan. Silahkan kembangkan imajinasi kalian untuk membuat percakapan. Asalkan masih sesuai dengan cerita ya. Untuk membantu kalian, buatlah tabel seperti di bawah ini di buku tulis kalian. Ingat, carilah arti kata-kata bercetak kuning pada dongeng tadi dan kata-kata yang belum kalian pahami di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Catat menjadi kamus kartu kalian. Nah, sebagai bahan belajar untuk teman-teman semua, silahkan tulis jawaban pada kolom komentar secara sopan. Sekian dan terima kasih. Sumber referensi dari materi ini adalah buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021. Buku Bahasa Indonesia, temanya Lihat Sekitar SD kelas 4, penulis Eva Y. Nukman dan Sisilia Erni Setiawati. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.